Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, ketika dia menoleh dan tersenyum padaku, matanya tampak seperti akan memakanku. Oh, jangan bilang betapa menakutkannya, aku takut sekarang ketika memikirkannya. Wu Zhenze sedikit mengernyit. 039. Matanya kayak mau makan orang? 039. Apa yang telah terjadi? Dengan gemerisik, percakapan para pemburu menjadi lebih keras. Oh, Jin Cheol mengabaikan kebisingan itu dan mengajukan pertanyaan kepada Li Sunggu. Apa yang telah terjadi? Ah, ini. Li Sunggu, yang hendak menjawab, menyadari bahwa dia tidak melakukan kesalahan, jadi dia melambaikan tangannya. Itu tidak penting, maksudku hanya matanya yang menakutkan. Kuat? Kuat. Wu Zhenze mengalihkan pandangannya kembali ke Kapten Pei. Di mana Hunter Seong Jinu sekarang? Xiao Cheng sudah memasuki ruang bawah tanah. Cheng Jinwu memasuki ruang bawah tanah level yang sedang digerebek? Mata Wu Zhenze melebar. Kuat? Mengapa Hunter Seong Jinu ada di penjara bawah tanah? Porter tidak datang hari ini, tidak ada yang mau menjadi porter, jadi Xiao Cheng masuk bersama mereka sebagai porter. Kuat? Kuat. Tapi ini sangat aneh. Apa artinya? Tidak, itu bukan masalah penting. Baru saja, Hunter Cha, tidak, Hunter Cha Hei juga datang untuk mencarinya, dan akhirnya memasuki pelabuhan teleportasi. Sungguh aneh. Kapten PI memiringkan kepalanya saat berbicara. Wu Zhenze yang sedang mendengarkan penjelasannya tiba-tiba menjadi rumit. 039, Cha Hei, Wakil Ketua Divisi Hunter juga mencari Cheng Jinwu? Dan ini tidak cukup, dia benar-benar masuk bersamanya? Bagaimana hal-hal berubah? Ben hanya di sini untuk menyapa Seong Jinwu, tetapi selalu terasa hal-hal menjadi semakin besar. 039, mari kita bicara tentang port transmisi lanjutan. 039. Sepertinya ini satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang. Kuat, kita akan melihat portal lanjutan sebelum berangkat. Oke, tolong. Kapten PI mengangguk sambil tersenyum. Ketika Wu Zhenze hendak berbalik dengan bawahannya, Li Chengjiu buru-buru menghentikannya. Kepala Seksi Wu, tolong tunggu sebentar. Anda bisa melihat mata Li Chengjiu penuh antisipasi. Apakah pria bernama Cheng Jinwu itu menyebabkan masalah? Atau apakah dia membunuh seseorang? Kurasa dia terlihat seperti seseorang yang akan melakukan hal seperti itu. Wu Zhenze mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti mengapa Seong Jinwu menatapnya dengan sangat. 039, orang yang akan terbang bahkan jika Cheng Jinwu menghembuskan nafas, sebenarnya, 039. Meski begitu, ada beberapa orang yang hadir. Sebagai pemburu yang tergabung dalam asosiasi, dia tidak bisa mengeluh kepada orang-orang dengan santai. Itu sebabnya menjadi figur publik itu merepotkan. Wu Zhenze menghela nafas dan menjawab dengan sesopan mungkin. Kamu akan tahu ketika kamu membaca berita besok. Li Sunggu sepertinya mendapatkan jawaban yang diinginkannya, jadi dia mengungkapkan pikirannya dengan lantang. Dengar, apa yang aku katakan? Orang itu mencurigakan. Sepertinya tidak. Itu benar, mudah untuk dikerjakan. Li Sunggu tidak peduli dengan reaksi acuh tak acuh dari rekan-rekannya, dan dia mampu menunjukkan kehebatannya dengan penuh kemenangan. 039, CK 039. Wu Zhenze menatapnya tanpa berkata-kata, dan menurunkan tangannya ke portal. Pada saat ini, berhenti sebentar. Wu Zhenze secara naluriah berhenti beberapa langkah di depan portal. Kepala seksi? Bawahan bingung dengan ekspresi kaku Wu Zhenze yang tiba-tiba. 039, ini, bagaimana ini mungkin? 039. Wu Zhenze mengeluarkan ponselnya. Dia masuk ke ruang informasi asosiasi dan membaca informasi tentang ruang bawah tanah level yang direncanakan untuk digerebek oleh divisi Hunter hari ini. 039. Mengapa mana begitu rendah? 039. Wu Zhenze tercengang. Dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. 039. Ada yang salah dengan pengukuran. Bahkan pemburu A level berbeda satu sama lain. Wu Zhenze adalah pemburu teratas di kelas A.
Intuisinya mengingatkannya. Ada kesalahan dalam pengukuran kekuatan sihir. Wu Zhenze dengan cepat memberikan instruksi kepada bawahan di sebelahnya. Beri aku penguji sihir. Bawahan yang melihat ekspresi gelisahnya dengan cepat berlari ke mobil yang diparkir di samping dan mengambil barang-barang itu. Alat pengukur kekuatan sihir kecil yang digunakan oleh bagian pengawasan adalah produk yang berbeda dari alat pengukur yang digunakan oleh staf asosiasi umum. Alat ukur yang terbuat dari Magic Spar bermutu tinggi senilai hampir 6 juta hampir tidak dapat menemukan kesalahan dan kesalahan. Berbunyi. Hasilnya keluar. 039, tentu saja 039. Perbedaan yang signifikan ada dengan yang diukur oleh asosiasi. Jika tim penyerang dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang diumumkan oleh asosiasi, kemungkinan besar mereka akan berada dalam bahaya. 039. Meskipun ada 2 pemburu tingkat S di dalam, tidak akan terjadi apa-apa. 039. Saat Wu Zhenze sedang mengambil alat pengukur di tanah dan hendak berdiri. Wuan. Portal bergetar. Termasuk Wu Zhenze, bahkan 3 bawahan yang kemampuan persepsinya lebih buruk darinya dikejutkan oleh ledakan tiba-tiba dari fluktuasi kekuatan sihir, dan tubuh mereka bergetar tak terkendali. Seksi? Kepala seksi? Apa yang sebenarnya terjadi? Wu Zhenze memandangi anggota termuda dari Departemen Pengawasan yang pucat. Kuot, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kuot. Setelah yang termuda menjawabnya, dia dengan hati-hati melihat punggung tangannya. Banyak merinding muncul di kulit. Wu Zhenze berdiri tegak. Kita masuk. Kuot, hah? Maksudmu masuk? Wu Zhenze berkata dengan tegas. Tidak masalah jika orang yang takut tidak masuk. Dia adalah satu-satunya di sini yang tahu pengukurannya salah. Bagaimanapun, segera beritahu pemburu di dalam ruang bawah tanah. Mengelola, mengawasi, dan membantu pemburu adalah tugas pemburu asosiasi. Tidak apa-apa. Ayo pergi bersama. Wu Zhenze mengangguk. Bungsu, tetap di sini dan laporkan hasil pengukuran ke asosiasi. Ah, ya? Apakah Anda bisa? Wu Zhenze menepuk pundaknya, dan si bungsu yang kaku mengangguk dengan susah payah. Baiklah, baiklah. Wu Zhenze memalingkan muka. Dia bisa melihat sejumlah besar kekuatan sihir mengalir keluar dari portal di mana fluktuasi kekuatan sihir konsentrasi tinggi muncul dalam sekejap mata. 039, apa yang terjadi di dalam? 039. Dipimpin oleh Wu Zhenze, 2 pemburu divisi pengawasan lainnya juga memasuki portal bersama. Pada waktu bersamaan, Cha Hein sedang mencari jejak kelompok penyerang di ruang bawah tanah. 039, aneh banget, kenapa saya tidak bisa menemukan jejak Warcraft? 039. Di ruang bawah tanah normal, seharusnya ada beberapa mayat monster di mana saja dari pintu masuk ke ruang bos. Tapi sekarang tidak ada mayat dimanapun. Mungkinkah semua monster berkumpul di tempat yang sama? Tepat ketika dia berpikir seperti ini dan bersiap untuk pindah. Hah? 039. Akhirnya mayat itu ditemukan. Dadada. Sesuai dengan gelar serangnya, Cha Hein dengan cepat tiba di tempat pertempuran berlangsung. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.